Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena di pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul bersama dengan keluarga kita untuk beribadah di rumah kita masing-masing. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah kita, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan kita menyanyi dari Kidung Pujian nomor 334, Oleh Darah Anak Domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya pada pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Kita ulangi pujian ini dari awal. Oleh darah anak domba yang telah tiba, keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya oleh pendakwa kita. Katakan oleh darah anak domba, darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekali lagi, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Katakan iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Doa potom akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Roslina Marce MTH. Kepada hambanya dipersilakan. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pada pagi hari ini atas perkenanan Tuhan bagi kami, sehingga kami ada sebagaimana adanya, boleh bersama-sama memuji-muji dan memuliakan nama Tuhan di rumah kami masing-masing. Oleh karena itu Tuhan, ibadah kami pada saat ini yang dirangkaikan dengan sakramen perjamuan kudus, dari awal pertengahan sampai berakhirnya, biarlah jadi seturut dengan pimpinan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita menyanyi dari nyanyian kemenangan iman nomor 244, Ada Kuasa Dalam Tuhan.
Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat yang kedua. Jika kau mau masuk kebebasan, ada kuasanya darah Tuhan. Jika kau berhajat disucikan darah dan kuasa heran, ada kuasanya Yesus hilangkan dosaku. Ada kuasa Tuhan hilangkan segala dosa. Ayat yang kedua. Jika kau digoda oleh setan, ada kuasanya darah Tuhan. Tentu tak ada jalan lain kalau mau masuk selamatkan. Ada kuasanya Yesus hilangkan dosaku. Ada kuasa Tuhan hilangkan segala dosa. Saat ini kita akan mengucapkan pengakuan iman Gereja Kibait. Saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Mari kita mulai. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma menjadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke sorga, adalah juru selamat, pengudus, tabib semawi, imam besar, dan raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada sorga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita masuk dalam doa syafaat yang sebentar akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Roslina Marce MTH, mari kita menyanyi dari nyanyian kemenangan iman nomor 226. Mampirlah dengar doaku. Kita nyanyikan ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain engkau singgahi, jangan jalan terus. Yesus, Tuhan penebus. Orang lain engkau singgahi, jangan jalan terus. Ayat yang kedua. Di depan tata ramamu aku menyembah
tolonglah. Yesus, Yesus Tuhan penebus. Yesus, Yesus, Tuhan penebus. Orang lain engkau singgahi, jangan jalan terus. Ayat yang ketiga. Yakinkan pengasihanmu, aku berteluh, hatiku yang hancur, buatlah sembuh. Katakan Yesus, Yesus Tuhan penebus. Yesus, Yesus, Tuhan penebus. Orang lain engkau singgahi, jangan jalan terus. Kepada hambanya dipersilakan. Oke, jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita satu di dalam doa syafaat kita berdoa. Terpujilah namamu Bapa di sorga, Bapa yang selalu memelihara kehidupan kami, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami buatan tangannya. Walaupun dalam menjalani kehidupan silih berganti tantangan hidup yang kami harus hadapi, tetapi kami bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan memberikan kami kemenangan demi kemenangan sampai pada saat ini. Kami boleh ada, boleh sebagaimana adanya, memuji-muji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa di dalam sorga, saat ini Tuhan kami datang berdoa kepadamu, mendoakan persekutuan kami jemaat Tuhan Gereja Kibait Batubara Angkatan Laut. Kami serahkan kepadamu Tuhan persekutuan kami. Mari Tuhan tetap bersama-sama dengan kami dan mengokohkan persekutuan kami Tuhan. Hancurkan strategi iblis yang dipakai untuk memasang strateginya untuk menghancurkan persekutuan kami. Sehingga kami Tuhan boleh sungguh-sungguh bersatu seia sekata. Boleh bersama-sama bergandengan tangan di dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan, melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan sesuai dengan profesi atau potensi yang Tuhan telah karuniakan bagi kami. Bapa di dalam sorga, kami berdoa kepadamu, mendoakan jemaatmu yang ada dalam keadaan sakit. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Mari Tuhan jamah kami Tuhan, ulurkan tangan kasih-Mu, sembuhkanlah ya Tuhan, sehingga jemaat-Mu yang sakit dapat boleh memperoleh kesembuhan yang asalnya daripada Tuhan sendiri. Demikian kami berdoa bagi jemaat-Mu yang sudah lanjut usia. Tuhan kiranya kuatkan iman mereka untuk boleh tetap setia beriman dan percaya kepada Tuhan. Bapa di dalam sorga, saat ini juga kami datang berdoa kepadamu untuk anak-anak kami yang sementara menuntut ilmu. Kami serahkan kepadamu Tuhan, kiranya tetap memberikan kekuatan dan kesehatan kemampuan, sehingga mereka Tuhan dapat boleh menuntut ilmu dengan baik. Mereka boleh mengikuti pendidikan yang ada walaupun mereka harus di rumah mereka masing-masing. Tetapi mereka boleh sungguh-sungguh memahami setiap pelajaran yang mereka terima. Bapa di dalam sorga, kami juga mau datang berdoa kepadamu, mendoakan jemaat Tuhan yang sementara mencari pekerjaan. Kami serahkan kepadamu Tuhan, kiranya Engkau nyatakan pekerjaan bagi mereka, sehingga apa yang menjadi kerinduan hati mereka boleh terwujud dengan baik. Dari dalamnya mereka boleh menikmati dan merasakan berkat Tuhan. Bapa di dalam sorga, saat ini Tuhan, kami mau datang berdoa kepada Tuhan, mendoakan akan pemerintah kami, mulai dari tingkat pusat sampai ke pelosok tanah air. Tuhan kiranya memberkati, sehingga boleh memerintah negara kami
Dan biarlah negara kami Tuhan tetap aman, kondusif, kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan tetap leluasa di dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami berdoa kepadamu, mendoakan akan sekolah-sekolah teologi yang ada. Tuhan kiranya memberkati, sehingga melalui lembaga ini Tuhan, dapat dipakai untuk memperlengkapi setiap anak-anak-Mu yang Engkau pilih secara khusus untuk boleh menjadi hamba-hamba Tuhan di dalam ladang pelayanan pekerjaan-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa di sorga, inilah doa kami yang kami bawa kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan persembahan pujian dari anggota jemaat. Dipersilakan. Cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Jawaban hidupku, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku.
Demikianlah persembahan pujian yang sudah kita dengar, kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Fransiskus Surupa MA. Namun sebelum itu, mari kita menyanyi dari nyanyian kemenangan iman nomor 168. Nyanyian kemenangan iman nomor 168. Cerita Tuhan Yesus. Saya mengajak Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat yang kedua. Cerita Tuhan Yesus, ku suka mensyukurkan Tuhanku yang mulia, Yesus berkasihan. Cerita itu indah dan memanglah benar. Senanglah hati terima dan jiwa pun gemar. Cerita Tuhan Yesus, cerita yang mulia, masyurkan Injil Yesus selama-lamanya. Ayat yang kedua. Cerita Tuhan Yesus, ku suka mensyurkan. Cerita yang mulia, cerita yang senang. Besar benar untungku, selamat ku dapatkan. Dan itulah sebabnya ku suka mensyurkan. Cerita Tuhan Yesus, cerita yang mulia, masyurkan Injil Yesus selama-lamanya. Kepada hambanya dipersilakan. Shalom, selamat pagi jemaat yang kekasih di dalam Tuhan. Segala puji syukur kita patut persembahkan kepada Tuhan, bahwasanya oleh kasih setianya yang tak berkesudahan itu senantiasa nyata di dalam hidup kita bersama. Sehingga saat ini kita dimungkinkan untuk berkumpul bersama di rumah tangga kita masing-masing, menyembah dan memuliakan Dia. Dan saatnya kita akan belajar dan merenungkan firman Tuhan yang saya telah pilih dari kitab Injil Yohanes pasal 6 ayat 41 sampai pada ayat yang ke-59. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah Bapa di surga. Oleh perkenaan Tuhan, kami boleh berkumpul bersama dalam rumah tangga kami masing-masing, dalam ibadah penyembahan kami kepadamu, yang sebentar akan dirangkaikan dengan sakramen perjamuan kudus. Namun sebelumnya, kami mau merenungkan firman-Mu. Kami mohon pertolongan kuasa dari Allah, menaungi dan memberkati kami, agar kebenaran firman-Mu dapat mengambil bahagian di dalam hati kami, yang mana kami akan pakai sebagai pedoman atau suluh bagi kehidupan kami bersama. Ya Allah Bapa di surga, berkati dan pakai hamba-Mu dengan urapan kuasa dari Allah, dimampukan untuk menyampaikan kebenaran-Mu seturut dengan pertolongan Tuhan sendiri. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, sebab sesungguhnya kami umat-Mu siap mendengarnya, dan oleh kuasa Roh Allah sendiri yang memberi kemampuan kepada kami untuk melakukannya di dalam hidup kami
masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa. Amin. Jemaat Tuhan silakan duduk. Baik Bapak Ibu, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita membaca firman Tuhan dari kitab Injil Yohanes pasal 6 ayat 41 sampai ayat yang ke-59. Namun saya baca mulai ayat 47 sampai pada ayat yang ke-59. Ayat 47, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan manna di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saya memberi tema roti hidup yang memberikan hidup kekal. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, perjamuan kudus adalah salah satu sakramen yang sangat penting bagi umat Kristiani dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupannya, sebab dengan penuh kepercayaan oleh iman kepada Yesus Kristus, maka perjamuan kudus adalah perintah langsung dari Yesus pada perjamuan terakhirnya bersama dengan murid-muridnya. Yesus meminta agar perjamuan kudus dilakukan bagi setiap pengikut-pengikutnya sebagai peringatan akan dia menyangkut tubuh dan darahnya yang telah ia serahkan untuk pengampunan dosa dan hidup yang kekal bagi kita yang telah percaya kepadanya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam bacaan Yohanes pasal 6 di ayat 52 sampai 56, ayat-ayat firman Tuhan tersebut menyatakan kesaksian Yesus bahwa pengorbanannya di kayu salib menjawab satu kerinduan jiwa kita tentang jaminan kepastian hidup kekal. Dalam hal ini, hakikat perkataan Yesus, akulah roti hidup yang memberikan hidup kekal. Oleh karena Yesus berkata, ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Di ayat 33.
Di ayat 48 dan ayat 51 bagian A, Yesus mengkontraskan antara dirinya yang adalah roti hidup, yaitu roti yang memberi hidup, dengan manna yang adalah berkat jasmani dari Allah yang hanya berguna sementara saja dan tidak memberikan hidup yang kekal di ayat 49. Perlu kita ketahui, Bapak Ibu jemaat terkasih di dalam Tuhan, bahwa Yesus menunjukkan keterbatasan dari kegunaan manna jika dibandingkan dirinya sebagai roti hidup yang memberi hidup kekal. Dalam Alkitab, kata roti muncul 329 kali dan sering digunakan untuk memaksudkan makanan pada umumnya untuk menunjang kehidupan. Meski roti merupakan makanan pokok menunjang kebutuhan jasmani manusia, namun ada yang lebih penting daripada roti atau makanan itu. Tuhan Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dalam Matius pasal 4 ayat 1-11, Lukas pasal 4 ayat 1-14, ketika peristiwa Yesus dicobai di padang gurun. Pernyataan itu mengingatkan kita pada masa ketika orang Israel bergantung sepenuhnya kepada Allah untuk memenuhi kebutuhan mereka. Peristiwa ini terjadi tidak lama setelah mereka keluar dari Mesir, setelah sebulan mengembara di Gurun Sinai. Persediaan makanan mereka hampir habis pada waktu itu. Karena takut mati kelaparan di padang gurun yang gersang itu, mereka mengeluh kepada Musa. Dalam Keluaran pasal 16 ayat 1-3. Orang Israel berkata, kami makan roti hingga kenyang di Mesir. Berdasarkan janji Allah, Allah tidak akan membiarkan umatnya kelaparan. Ia berjanji, lihat, aku akan menurunkan hujan roti untukmu dari langit. Dan benar, roti dari langit berupa butiran yang halus seperti embun yang beku itu terjadi keesokan paginya. Mereka menyebutnya manna. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, roti dari bahan manna ini menunjang kehidupan bangsa Israel selama 40 tahun. Awalnya orang Israel sungguh takjub melihat manna yang turun secara mukjizat pada waktu itu. Tapi lama-kelamaan, seiring dengan berjalannya waktu, mereka mulai merindukan berbagai makanan yang pernah mereka nikmati ketika mereka masih di Mesir. Mereka menggerutu lagi dan berkata, kami tidak melihat apapun selain manna. Dalam kitab Bilangan 11 ayat 6. Bapak Ibu jemaat terkasih di dalam Tuhan, janganlah kita menjadi seperti orang Israel yang tidak bersyukur pada zaman Musa waktu itu, yang hanya tahu menggerutu dan tidak menghargai pemberian Tuhan. Melalui dalam bacaan kita ini, kita melihat sikap yang diperlihatkan orang-orang Yahudi terhadap Yesus persis seperti nenek moyang mereka yang hanya menggerutu, berdebat, dan tidak percaya dalam peristiwa manna. Sikap dan cara mereka bertanya menimbulkan masalah. Masalah mereka adalah pernyataan Yesus bahwa ia adalah roti yang turun dari surga di ayat 41. Apalagi setelah Yesus menyimpulkan ajarannya dengan tantangan
agar orang makan dagingnya yang memberikan hidup di ayat 51. Sehingga pada waktu Yesus sudah menyampaikan itu kepada orang-orang Yahudi, mereka heran. Sebab perkataan Yesus itu bagi mereka tidak masuk di akal. Makna rohani dari perkataan Tuhan Yesus, bahwa tujuannya datang ke dunia ini bukan saja untuk memberi makanan yang hanya dapat mengenyangkan tubuh jasmani yang bersifat sementara itu, melainkan makanan yang memelihara kehidupan rohani dan memberi hidup yang kekal. Sama seperti roti biasa dapat memberikan kehidupan biasa, demikian juga roti hidup memberikan kehidupan kekal. Maka pernyataan tidak akan lapar lagi, tidak akan haus lagi yang disampaikan Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus sepenuhnya memenuhi kebutuhan manusia yang terdalam, yang memberi makanan atau minuman kekekalan. Namun ini ditolak oleh mereka yang tidak mau percaya di ayat 36. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selanjutnya Yesus Kristus menandaskan lebih jauh siapa sesungguhnya Dia dan apa saja yang Ia akan karuniakan. Ia akan membangkitkan manusia pada akhir zaman. Ini menegaskan otoritas keilahiannya di ayat 47. Yang jauh melampaui para nabi yang pernah mendengar suara Allah. Sebab Ia, Yesus itu, sudah melihat Allah. Bahkan Yesus sendiri berkata, Ia dari Allah. Di ayat 45, ayat 46. Ia bisa memberi hidup kekal, yaitu hidup yang jauh lebih penting dan hakiki daripada hidup sementara yang ditopang oleh makanan jasmani. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, selanjutnya Yesus Kristus menandaskan lebih jauh siapa sesungguhnya Dia dan apa saja yang Ia akan karuniakan. Ia akan membangkitkan manusia pada akhir zaman. Ini menegaskan otoritas keilahiannya. Dalam ayat 47. Yang jauh melampaui para nabi yang pernah mendengar suara Allah. Sebab Ia, Yesus itu, sudah melihat Allah. Dan Yesus sendiri berkata, Ia dari Allah. Di ayat 45, ayat 46. Ia bisa memberi hidup kekal, yaitu hidup yang jauh lebih penting dan hakiki daripada hidup sementara yang ditopang oleh makanan jasmani. Daging dan darah Yesus adalah hidup Kristus yang Ia karuniakan untuk menyelamatkan orang yang percaya kepadanya di ayat 51. Dengan makan daging dan minum darah Kristus, seseorang masuk dalam persekutuan dengan Allah di ayat 56. Berarti Bapak Ibu, ketika kita turut mengambil bahagian dalam sakramen perjamuan kudus, ketika kita makan roti dan minum dari cawan itu melambangkan bahwa kita telah dipersatukan dengan persekutuan dengan Allah. Oleh karena itu, keselamatan hanya mungkin diperoleh dan dinikmati orang percaya. Agar beroleh keselamatan, seseorang perlu anugerah dari Allah Bapa dan menyambut dan melakukan ajarannya melalui Yesus dengan ketaatan pada perintahnya. Kita sama mengerti betapa pentingnya
pemahaman gereja Tuhan mengenai perjamuan kudus itu. Sebab perjamuan kudus ini merupakan suatu sakramen yang dilakukan oleh setiap orang percaya, yang di dalamnya memberi makna rohani, yang memberikan dampak di dalam hidup setiap orang percaya, agar umat Tuhan tak salah memaknai atau memaknakan perjamuan kudus dan tidak akan terjebak sebagai rutinitas saja. Ini sangat penting. Kita harus pahami bersama. Perjamuan kudus mengenai pengorbanannya di kayu salib itu, agar umat Tuhan tak salah memaknai, memaknakan perjamuan kudus dan tak akan terjebak sebagai rutinitas saja. Ini tampak jelas pada kesalahpahaman gereja Tuhan di Korintus, sehingga Rasul Paulus mengingatkan dan memperingatkan mereka. Karena itu, perjamuan kudus tak boleh hanya menjadi ritual religi belaka dalam kehidupan setiap umat Kristiani. Sebagaimana roti yang melambangkan tubuh Kristus dan cawan melambangkan darah Kristus, kita harus melakukan sakramen ini dengan penuh pengertian yang benar di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Berbahagialah kita yang percaya kepada Kristus Yesus, karena dialah roti hidup yang memberi hidup kekal. Itu bisa terjadi hanya karena anugerah Allah semata bagi kita bersama. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bahwa melalui firman Tuhan ini memberikan kita suatu kepastian tentang jaminan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Jemaat yang terkasih, kita akan memasuki sakramen perjamuan kudus yang akan dipimpin oleh hambanya Ibu Pendeta Roslina Marcesolarupa. Kepada hamba Tuhan disilakan. Oke, jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, sebelum kita masuk dalam acara perjamuan kudus saat ini, terlebih dahulu dengarkanlah firman Tuhan. Sementara kita mempersiapkan diri untuk memasuki perjamuan kudus, terlebih dahulu dengarkanlah amanat firman Tuhan tatkala perjamuan kudus itu ditetapkan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa kepada tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu, banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal." Supaya perjamuan kudus ini bermakna dan membawa berkat kepada kita, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.
Pertama, kita harus menguji diri kita sendiri. Dalam arti, apakah kehidupan kita selama ini tetap mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan Yesus Kristus, ataukah sedang berkanjang di dalam dosa? Apakah kita benar-benar telah menyesali diri dan kehidupan kita karena telah berbuat dosa dan percaya bahwa hanya darah Yesus Kristus yang dapat membebaskan dan menyucikan kita dari segala dosa? Apakah kita benar-benar telah bertobat di hadapan Tuhan dan menyerahkan diri sepenuhnya kepadanya, dan di dalam pertolongan Tuhan kita bertekad untuk melakukan kehendak-Nya di sepanjang kehidupan kita? Yang kedua, kita harus mengakui tubuh Tuhan. Dalam arti, kita mengaku dan percaya bahwa Yesus Kristus telah mati di kayu salib, tubuhnya telah diserahkan, dan darahnya telah tercurah untuk penyucian dan pengampunan dosa-dosa kita. Kita mengaku dan percaya bahwa dengan kematiannya di kayu salib, kita telah diperdamaikan dan dipersatukan dengan Allah. Kita mengaku dan percaya bahwa kematian Yesus Kristus adalah suatu berita yang harus diberitakan sampai kedatangannya kembali. Pelayan perjamuan kudus yang sudah ditetapkan supaya mengambil tempat di sekitar meja perjamuan kudus. Silakan membuka. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, menurut peraturan Gereja Kibait, orang yang belum dibaptis belum diizinkan mengikuti perjamuan kudus. Dan bagi saudara-saudara dari denominasi lain yang sudah disidi atau dibaptis dewasa dapat mengikuti perjamuan kudus ini. Dan ketika kita mengambil roti dan anggur, kita pegang saja dulu, nanti saya berikan aba-aba, baru kita makan secara bersama-sama. Sementara pelayan perjamuan kudus membagi-bagikan roti dan anggur kepada kita, mari kita sama-sama menyanyi dari nyanyian kemenangan iman nomor 48. Yesus mencurah darahnya.
Sebelum kita makan roti dan minum anggur, mari kita masing-masing menghadap kepada Tuhan. Kita mengucap syukur untuk kasih setianya, penderitaannya, melalui penderitaannya, dan pengampunannya. Mari kita mengakui segala dosa dan bertobat sehingga kita layak di hadapannya untuk menyampaikan amanat agungnya. Kita masuk dalam doa pribadi. Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Saudara-saudara, mari kita makan bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Saudara-saudara, mari kita minum bersama. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita masuk di dalam doa syukur kita kepada Tuhan. Tuhan Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu pada saat ini. Tuhan telah bersama-sama dengan kami, di mana kami boleh melaksanakan perjamuan kudus. Biarlah perjamuan kudus ini Tuhan, sungguh-sungguh bermakna bagi kami, bukan hanya sebagai rutinitas saja, tetapi adalah satu hal yang sakral bagi kami. Kami boleh melakukannya, kami boleh mengakui tubuh Tuhan dan darah Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sambil pelayan mengumpulkan cawan perjamuan kudus, mari kita menyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 64. Dosa dapat dihapus hanya oleh darah Yesus. Jiwa dapat ditebus hanya oleh darah Yesus. Oh, darah yang kudus, darahnya penebus. Jiwaku tertebus hanya oleh darah Yesus. Terlepas dari dosa hanya oleh darah Yesus. Terlepas dari dosa
Demikianlah acara perjamuan kudus kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar dan perjamuan kudus yang telah dilaksanakan kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Bapak Ibu jemaat Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita mengangkat satu pujian dari nyanyian kemenangan iman nomor 189. Nyanyian kemenangan iman 189. Dalam hatiku ada gema, Yesus telah memberi sentosa. Takut tidak lagi mengajak, karena Tuhan menjaga. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu. Mempercukukan keselamatan jiwaku. Ayat yang kedua. Waktu hidupku amat cemas, jauh dari kesenangan, hanya darah Yesus sebentar ubah kapriku sekalian. Yesus, 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 Yesus Tuhan, nama yang madu, yang mempercukukan keselamatan jiwaku. Ayat yang ketiga. Sekarang ku menghadap mejanya, terima berkat dan santapan, bertetap ku pandang mukanya, menyanyikan pujian. Yesus, Yesus Tuhan, Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mempercukukan keselamatan jiwaku. Doa persembahan akan dipimpin oleh Bapak Diaken Oktober. Kepada hambanya dipersilakan. Baik, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di dalam sorga, pada saat ini ya Tuhan, kembali kami datang mengucapkan syukur dan terima kasih atas begitu besar kasih setia Tuhan dan penyertaan Tuhan di dalam sepanjang ibadah penyembahan kami sampai pada saat ini. Terlebih lagi ya Tuhan, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta. Kiranya kebenaran firman-Mu ya Tuhan menjadi fondasi dalam kami menjalani hidup dan kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan. Dan di dalam ibadah penyembahan kami pada saat ini pun telah dirangkaikan oleh sakramen perjamuan kudus yang kami laksanakan di rumah kami masing-masing. Namun biarpun demikian, kiranya sakramen perjamuan kudus tidak mengurangi arti dan makna. Kami boleh memaknai dengan sungguh, dengan iman kami, bahwa di dalam sakramen perjamuan kudus ada kuasa yang besar yang Tuhan telah nyatakan, sehingga kami boleh menjalaninya dengan penuh iman yang Tuhan telah anugerahkan. Terima kasih juga ya Tuhan atas waktu dan kesempatan yang Tuhan telah berikan kepada kami untuk kami boleh mengumpulkan korban syukur sebagai tanda ucapan syukur kami atas berkat-berkat Tuhan yang Tuhan terus senantiasa curahkan di tengah-tengah kehidupan kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan syukur kami ini sehingga boleh dipakai di dalam pelayanan-pelayanan Tuhan selanjutnya. Berkati seluruh jemaat-Mu yang telah memberi dengan sukacita. Berkati dalam tugas tanggung jawab pekerjaan
usaha-usaha amat terlebih di dalam pelayanan-pelayanan yang Tuhan telah percayakan. Lanjut ibadah penyembahan kami ya Tuhan, kami serahkan dan pertaruhkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Ini doa kami, ucapan syukur kami yang kami bawa hanya di dalam anak Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia yang hidup. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, dan doa berkat sebentar akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Fransiskus Rupa MA. Sebelum itu, saya mengajak Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari kita menyanyi dari Kidung Pujian nomor 421. KP nomor 421. Terlalu besar kasih-Mu. Saya mengajak Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Yesus, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Kita ulangi pujian ini dari awal. Telah kulihat bukti kasih-Mu, telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Katakan terlalu besar kasih-Mu Tuhan, terlalu besar kasih-Mu Yesus, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Katakan terlalu mahal, terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Sekali lagi katakan terlalu besar kasih-Mu Yesus, terlalu besar kasih-Mu Yesus, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Kepada hambanya dipersilakan. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah untuk menerima berkat daripadanya. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus Yesus dalam kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk. Tiba saatnya kita akan mendengarkan warta jemaat yang akan disampaikan oleh Bapak Diaken Octaviar. Kepada hambanya dipersilakan. Shalom, selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan untuk saya menyampaikan beberapa informasi sehubungan dengan pelayanan kita. Yang pertama, bahwa kembali kami ingatkan ibadah doa
tetap terus berjalan seperti biasa setiap hari Jumat pukul 7 malam yang akan kita laksanakan di rumah kita masing-masing. Dan yang berikut bahwa saya berdiri di sini mewakili Panitia Pasca Jemaat Batubara Angkatan Laut tahun 2020. Ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya atas perayaan Pasca kita yang mana seharusnya dilaksanakan pada bulan April. Namun seperti yang kita ketahui dan alami bersama sampai pada saat ini kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Maka dari itu kami dari panitia membatalkan kegiatan kita di Puncak Maros, dan kami panitia telah bernegosiasi dengan pihak Maros akan sehubungan dengan panjar yang telah kita bayarkan sebesar 5 juta. Namun panjar tersebut dipotong 2 juta dan 3 juta rupiah yang bisa dikembalikan kepada kita. Menyambung dengan hal tersebut, bagi jemaat Tuhan yang telah membayar full ataupun telah menyicil target Pasca dan basar amplop, dana tersebut akan berdasarkan dengan hasil keputusan yang telah dirapatkan oleh beberapa majelis dan jemaat serta panitia Natal, bahwa dana tersebut akan dialihkan ke perayaan Natal tahun 2020. Jadi sekali lagi bagi jemaat Tuhan yang telah membayar full ataupun telah menyicil target Pasca maupun basar amplop, dana jemaat tersebut akan dialihkan ke perayaan Natal tahun ini. Jadi sekali lagi kami mohon maaf atas kekurangan dan keterbatasan kami sebagai manusia biasa, sehingga perayaan Pasca kita pada tahun ini ditiadakan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas pengertiannya. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengajak kita untuk bangkit berdiri dan mari kita menyanyi dari Kidung Pujian nomor 43. Kidung Pujian 43, Bangkit Serupa Nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota bentengnya teguh, nama Yesus kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya. Kita ulangi sekali lagi. Bangkit serukan nama Yesus, bangkit serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota bentengnya teguh, nama
kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.